102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini, tepatnya di edisi siar kami hari Jumat tanggal 19 April bertepatan dengan 10 Syawal 1445 Hijriah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama Insan Mesra di acara Dai atau Dialog Agama Islam, mengingat 1 bulan full kemarin acara ini tidak ada ya, dan diganti dengan obras sore. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita kembali akan adakan Dai setiap hari Jumat. Dan seperti biasanya Insan Mesra, kita bersama dengan Bapak narasumber Ustaz Muhammad Rosidin BAMA yang selalu setia menemani kita semuanya. Dan saya mencoba menyapa beliau dulu yang sudah hadir di depan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya, setelah sebulan Iya. kita berpisah di acara ini, akhirnya ya bertemu lagi. Bulan Ramadan kemarin Ustaz itu tugasnya di Jayapura, di Wamena Ustaz ya, di Wamena. Jadi alhamdulillah hari ini hadir lagi membersamai kita. Dan Insan Mesra, tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz bahwa untuk materinya hari ini Ustadz Seputar amaliyah di bulan Syawal. iya, karena kita masih di bulan Syawal Ustadz ya. Iya. Baik, sekarang pukul 10.30 Insan Mesra boleh juga nantinya gabung di layanan telepon kita 0853 9535 0907. Ya, silahkan dengan materi kita Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada pemakhluk yang paling mulia, orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Insan Mesra dimanapun berada, ya sebelumnya kami, karena sekarang masih suasana ini ya, Idul Fitri, karena Iya, kami betul, baru Ustaz. datang Jumat kemarin, sebetulnya datang Jumat kemarin siang datang di Makassar. Istri minta jalan-jalan dulu, ya udah jalan-jalan dulu di sana. Jadi baru bisa mengisi sekarang. Kemarin kami selama Ramadan tepatnya berada di Kabupaten Jayawijaya di Wamena, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan di sana. Termasuk alhamdulillah banyak sekali hikmah-hikmahnya, yaitu diantaranya kita bisa bercengkrama dengan orang-orang asli sana. Di tempat kami di kota yang mendominasi orang-orang Bugis sama orang Jawa di sana. Pedagang apa semua sukses-sukses di sana. Kemudian ke tempat-tempat rekreasi bagus, karena di sana belum ini ya terkontaminasi dengan apa-apa. Sana tempat rekreasinya bagus-bagus. Kemudian sinyal susah di sana kalau di kota, karena pakainya wifi, harus pakai paket. Susah ya. Kemudian kalau di kampung-kampung pedalaman justru ada sinyal. Kenapa? Karena di kampung-kampung pedalaman di gunung apa semua, karena ada pos-pos TNI untuk membantu sinyal. Justru kalau ke pedalaman kita ada sinyal. Kalau di kota harus pakai wifi. Ya. Memang ada sinyal, tapi terkadang nanti jam-jam pagi sekali ada sinyal. Nanti agak siang susah, lambat sekali. Itu. Ya. Itu suka dukanya di sana. Kemudian ya kami sama-sama mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Itu maaf lahir batin. Sebetulnya meminta maaf itu di setiap saat, bukan di saat pada momen-momennya saja. Tapi kan biasanya kalau tidak mampu seminggu sekali, tidak mampu sebulan sekali, ya selayaknya setahun sekali pas lebaran lah, gitu ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk tetap di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Insan Mesra dimanapun berada, karena kita masih di suasana lebaran, suasana Syawal, maka kita pembahasannya seputar di bulan Syawal, apa-apa saja amaliyah-amaliyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihbabu saumi sittati ayyamin min Syawal ittiba'an li Ramadhana. Yaitu bab tentang puasa
6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Di dalam hadisnya apa? Di dalam hadisnya maka hadis riwayat an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol, dari sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sitta min Syawalin, kemudian melaksanakan puasa lagi 6 hari min Syawalin di bulan Syawal, kana, maka pahalanya menyamai kasyamid dahri, seperti menyamai pahalanya seperti puasa setahun full. Contoh. Di kita Bapak Ibu insan mesra dimanapun berada, kalau kita mampu maka kita puasa ini di bulan Syawal 6 hari, maka itu pahalanya seperti melaksanakan puasa 1 tahun full. Ini bagi orang yang ketika bulan Ramadannya puasa. Kalau ketika bulan puasanya Ramadan yang tidak puasa sama sekali, maka tidak ada kesunahannya, tidak ada dapat pahalanya. Maka kita walaupun puasanya sedikit, mungkin Ustaz, saya perempuan kan biasanya ada halangan, mungkin entah 15 hari saja, entah 20 hari saja, entah berapa hari saja, pas nanti ketika bulan Syawalnya kita melaksanakan juga puasa Syawalnya, supaya dapat pahala sama pahalanya seperti puasa 1 tahun full. Tapi itu tidak berarti masuk dalam kategori mengkodok, Pak Ustaz. Ya, jadi bagi yang kodok ya tidak termasuk kategori mengkodok. Sebentar kami ini kan. Jadi kalau kita punya kodok bagaimana? Memang secara hukum itu walaupun kodonya nanti boleh, tapi kalau untuk hati-hati lebih baik kodo dulu. Kodo dulu karena takut belum meninggal. Boleh. Memang secara hukum fikih enggak apa-apa walaupun kodonya nanti kita Syawal dulu. Itu. Tapi umpama kita mau mengkodok, niatnya boleh tidak digabung. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh digabung. Kalau sunnah dengan sunnah boleh. Syawal dengan Senin Kamis boleh digabung. Senin Kamis dengan Arafah, dengan Tarwiyah, dengan puasa yang lainnya boleh. Ataupun puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan boleh digabung dengan Syawal, digabung dengan yang lainnya. Boleh. Sunnah dengan sunnah boleh. Sama seperti sholat. Sholat sunnah tahiyatul masjid dengan syukur wudu boleh digabung. Sholat sunnah qobliyah dengan syukur wudu boleh digabung. Qobliyah dengan tahiyatul masjid boleh digabung. Sunnah dengan sunnah boleh. Tapi wajib dengan sunnah nggak boleh digabung. Sama seperti puasa juga. Umpama kalau kita mau mengkodok puasa, berarti tidak digabung niatnya. Saya niat boleh. Besok niat puasa Ramadan plus puasa Syawal, nggak boleh digabung niatnya. Niat kodok saja. Tapi kalau dalam hati juga ada rasa keinginan melaksanakan puasa Syawal, dapat juga pahala Syawalnya. Gitu. Meskipun tidak melapaskan niatnya, tapi karena di hati pengen ada rasa ingin melaksanakan Syawal plus dapat. Selain kodonya dapat, plus dapat puasa Syawalnya juga. Itu hikmahnya. Tapi kalau umpama kita memang tidak ada kodok, langsung niat puasa Syawal plus Senin Kamis kah, plus apakah boleh. Kalau puasa sunnah digabung niatnya dua-duanya. Seperti itu. Ustadz, kalau misalkan puasa sunnah di bulan Syawal itu bisa ada kadang yang sekalian 6 berturut-turut. Ya. Atau diselang-selingnya bisa tidak? Ya, bagus pertanyaan. Jadi di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, bahkan di kitab hadis pun riwayat Imam Muslim ya, hadis Sahih Muslim riwayatnya di syarahnya kitab hadis Sahih Muslim syarahnya itu afdalnya kapan? Afdalnya di dalam kitab I'anatul Talibin ataupun yaitu Zain wa afdaliyatu mutawaliyatun. Afdalnya itu estafet setelah hari raya Idul Fitri. Estafet setelah hari raya Idul Fitri. Andaikan hari ini Idul Fitrinya, berarti besok sudah puasa afdalnya. Tapi kalau umpama kayaknya nggak mampu Ustaz, karena kalau besok langsung itu karena masih banyak burasa ketupat atau apa adanya ala ayam lengkua likua yang khas Bugis ini enak juga. Ya udah nggak apa-apa, nanti puasanya pertengahan Syawalnya kah atau di akhir-akhir Syawalnya kah, ataupun mau puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, yang penting 6 hari masih di bulan Syawal, pahalanya menyamai pahala 1 tahun full puasa. Tapi afdolnya langsung estafet kalau mampu bagi yang mampu. Tapi kan kita kadang nggak enak kan, kadang ada tetangga manggil ataupun keluarga. Jangan ego, sayang pokoknya. Kita lebih diutamakan menyenangkan orang lain, berpahala. Allah lebih suka ada orang yang menghancurkan 70 Ka'bah daripada orang yang menyakiti hati saudara yang muslim. Tapi kalau misalkan untuk mengawali puasa Syawal ini Ustaz, tidak perlu
harus Senin atau Kamis, bisa hari-hari lain. Saya harapkan hari apapun boleh. Oh, iya. Kan terkadang ini ya, kadang Ustadz bagaimana kalau puasanya itu cuma sendiri saja di hari Jumatnya atau Sabtunya? Sebetulnya dalam hukum memang di hadis pun dibahas. Ada yang bertanya? Iya. Boleh. Saya coba terima dulu Ustaz ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Bu wabarakatuh. Haji. Dengan Ibu Handayani. Aidin wa faizin Pak Ustaz. Mohon Iya. maaf lahir dan Iya, batin. sama-sama Bu Sama-sama. Haji. Minal aizin wa faizin. Maaf lahir batin juga. Saya mau pertanyakan Pak Ustaz, melenceng dari puasa Syawal. Iya, Iya, iya. Tidak apa-apa Bu Haji. Ini saya ikuti ada beberapa saya melaksanakan ibadah sholat pada waktu bulan Ramadan. Saya melaksanakan, kalau saya keluar Pak Ustaz toh jalan, saya ke masjid sholat luhur dan asar. Iya. Itu saya lihat ada beberapa masjid yang saya lihat itu kalau kita sudah sholat kita makmuman toh cuma sampai saja Al-Fatihahnya Pak Ustaz, tidak ada anunya, apa namanya, pengupuknya. Surat. Apakah itu Pangupuknya. ya, tidak ada pengupuknya, cuma Al-Fatihah saja dibaca Iya. oleh imam langsung rukun dan kita melaksanakan sujud begitu. Iya. Jadi saya bertanya, apakah itu bisa Pak Ustaz, sedangkan kita makmum ini tidak tahu bahwa Al-Fatihah saja dibaca, jadi kita tidak baca lambat-lambat. Jadi saya itu hari saya di masjid, salah satu masjid dekat rumah, itu saya sholat luhur. Itu saya agak pulang baca Al-Fatihah, ternyata sudah belum sampai Al-Fatihah, aku dia rukun. Jadi Iya. saya berdiri dulu, selesaikan Al-Fatihah, baru saya rukun, baru mengikuti sujud. Jadi apakah itu tidak Dibenarkan. salah sholat saya Pak Ustaz? Iya. Saya selesaikan dulu Al-Fatihah aku, baru saya rukun, baru saya, karena dia sudah sujud, baru saya ikuti sujudnya juga. Iya, iya. Apa itu salah atau bagaimana Pak Iya, Ustaz? Iya. Itu mohon penjelasannya Pak Ustaz. Iya. Masalah salat ini karena saya anggap sangat penting, jadi saya bertanya sama Pak Ustaz dan saya tidak sempat bertanya, saya tidak sempat pada waktu itu bertanya sama Obra sore karena Iya. saya kan mungkin tidak tahu bagaimana saya sampaikan atau bagaimana karena saya keluar rumah Oke. paginya langsung kena luhur, saya sembahyang luhur di situ. Itulah yang saya mau pertanyakan. Tapi ada berapa masjid yang saya datangi Pak Ustaz, cuma di Masjid Raya saya waktu itu pergi gajian, saya sholat di Masjid Raya, ada bisa kita lihat baca pengupuknya. Selesai Al-Fatihah saya baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah itu saya baca Qul huwallahu ahad, itu sampai Qul huwallahu ahad baru dia sujud. Iya. Jadi saya bilang pakai pengupuk di sini, tapi di sana tidak. Apakah yang mana yang lebih Iya. bagus Ustaz, Iya, lebih sudah afdal, dimengerti, Bu. pakai pengupuk dan tidak pakai pengupuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Haji, sama-sama minal aizin juga, mohon maaf lahir batin. Nah, jadi pada inti pertanyaannya itu bagaimana ketika sholat imam beliau Bu Haji belum sampai Al-Fatihahnya ya, belum selesai, imam udah ruku, apakah harus ada penutup, maksudnya penutup itu surat mungkin ya, baca surat? Ya biasanya kan Ustadz kalau sudah baca Al-Fatihah ada surah pendek yang dibaca setelah itu. Iya, tapi kok itu langsung gitu? Iya, imamnya ini langsung. Ya Ibu, jadi sholat sunnah, sholat wajib, memang yang wajibnya itu Al-Fatihah saja. Andai kan ada yang seperti itu pun sah. Cuma sunnahnya tetap ada suratnya supaya dapat pahala lagi. Iya. Kalau ada suratnya. Kemudian kalau umpama jadi imam, ya kalau bisa melihat makmumnya juga. Melihat makmumnya apakah baca supaya agak lambat, supaya mereka pun dapat baca Al-Fatihahnya. Bagi orang yang ikut dari awal kan umpama imam sudah takbir, kita pun takbir, bacaan kita lambat, imam sudah selesai, biar imam terus lanjut, tapi kita selesaikan dulu bacaan Al-Fatihahnya. Walaupun imam sudah bangkit dari ruku, boleh bangkit dari sujud, yang penting tidak tertinggal 3 rukun. Kalau tertinggal 3 rukun batal. Contohnya umpama Allahu Akbar, akan berdiri, kalau ruku berarti 1 rukun. Iya. Kita masih berdiri, bangkit dari ruku, itidal 2 rukun. Kemudian sujud 3 rukun. Kalau sudah bangkit dari sujud kita masih berdiri, batal.
batal. Nah, imam sudah bangkit dari sujud, kita masih berdiri, batal. Nah, itu apa? Ya. Diangkat atau gimana? Kalau diangkat, nah, nanti yang ini dijelaskan juga. Saya terima dulu, Ya. Pak Ustadz ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Imran. Taqabbalallahu minna wa minkum Pak Ustaz. Iya, wa taqabbal ya karim. Taqabbal minkum amin ya Allah. Saya ada sedikit pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Atas nama Imran di Lapade. Oh Ya, iya. silakan Pak Imran. Saya punya imam. Kadang-kadang saya tidak terlalu dengar kalau dia tidak pakai mic. Iya, tidak pakai mic. Ya, jadi saya kalau ikut dengan beliau, kadang-kadang cuma sepotong-sepotong yang saya dengar dia punya ayat. Iya. Nah, begitu juga kalau Al-Fatihahnya itu saya cuma perkirakan saja sudah waladhalin amin, saya langsung amin karena tidak kedengaran. Bagaimana dengan itu Ustaz? Dalilnya gimana Mas? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Sepertinya pertanyaan Ibu Handayani Iya, sama dulu ya. Pak Imran ya masih ada kaitannya ya. Kaitannya. Jadi, Iya. Jadi- yang Ibu Handayani dulu ya, yang pertama. Iya. Tadi Itu- Ibu Handayani ada pertanyaannya juga Pak Ustadz. Bagaimana ini Ibu Handayani Al-Fatihahnya belum sampai, Iya. terus imamnya sudah ruku. sudah sujud ruku. Ruku. Bagaimana ini Ustadz? Ya, jadi pada intinya kalau kita sholatnya dari awal, maka selesaikan dulu Al-Fatihahnya. Walaupun imam sudah ruku, kita ikut bersama imam nih, Allahu Akbar imam. Kita pun ikut, tapi imam kita belum selesai Al-Fatihahnya. Imam biarkan ruku, bangkit ruku, sujud. Tapi kalau sudah selesai dari sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kita masih berdiri, ini yang membatalkan. Yang penting jangan tertinggal 3 rukun. Kan ruku 1, bangkit dari ruku 2, sujud 3. Kalau bangkit dari sujud kita masih berdiri, batal. Karena kita sholatnya dari awal. Iya. Kecuali sholatnya kita imam sudah ruku, masbuk nih, imam sudah ruku, kita takbir Allah Akbar, nggak usah baca Al-Fatihah, langsung ruku juga. Nanti imam bangkit ruku, bangkit dari ruku, kita pun bangkit dari ruku. Ini sudah terhitung 1 rakaat. Nah, karena masbuk tidak usah baca Al-Fatihah, yang masbuk seperti masbuknya yang konteksnya seperti itu. Tapi kalau masbuk yang sekiranya bisa membaca Al-Fatihah, harus baca Al-Fatihah juga. Al-Fatihah itu wajib. Kalau surat sunnah saja. Andai kan ada imam yang sholatnya cuma baca Al-Fatihah saja, tidak baca surat, ya sah juga. Kita pun umpama sholat sendiri atau berjamaah, walaupun tidak baca surat, tidak apa-apa, Al-Fatihah saja sah. Tapi kalau afdolnya dapat kesunahannya tetap baca surat-surat juga, dan dilihat makmunya bagaimana, ada yang tua ada yang enggak. Karena zaman dulu pun zaman Nabi dilihat itu, ada seorang sahabat yang baca Al-Quran, bacaan suratnya panjang-panjang, mengadu sahabat tersebut kepada Rasulullah, ya Allah, Rasulullah, si fulan seperti ini sholatnya lama, kami ini sudah tua. Maka ditegur langsung oleh Nabi imam tersebut, kamu kalau mau sholat panjang-panjang sendiri, kalau berjamaah lihat makmumnya, ada yang tua enggak semua orang kuat berdiri. Nah, tinggal kita menyesuaikan bagaimana, enggak usah terlalu panjang apa semua dan sejenisnya. Nah, tinggal standar saja. Jadi intinya tadi ini untuk Ibu Handayani diselesaikan dulu itu surah Al-Fatihahnya, kemudian ya ruku ikut. ya. Nah, itu kalau sholatnya memang dari awal. Dari Tapi kalau imam sudah ruku, kita baru datang ikut ruku, Allah Akbar, ruku, udah terhitung 1 rakaat. Iya. Gitu. Terus Pak Imran tadi Pak Ustadz. Iya, Pak Imran itu tidak terdengar Al-Fatihahnya. Nah, diperkirakan saja. Ya memang kalau kita bisa mendengar bacaan imam, dengarkan. Tidak bisa, kita perkirakan bacaan aja, bacaan kita, fokuskan bacaan kita. Kemudian kalau imam surah wadbolin, amin. Kemudian setelah itu kita baca Al-Fatihah. Kalau bisa kita dengarkan imam membaca, kalau tidak bisa terdengar kita bacakan, kita baca sendiri. Kalau misalkan kita ini imamnya baca surah pendek lainnya, tapi kita tidak tahu surah apa ini yang dibaca, kita bisa baca surah yang lain Ustaz? Ya boleh, karena imamnya kan lagi baca surat-surat, kita kan selesai baca Al-Fatihah juga, imam masih baca surat, kita mau dengarkan boleh, ataupun kita mau baca surat sendiri silahkan. Oh, boleh. Bisa ya. Atau kalau misalkan Ustadz kadang itu seperti yang kasus yang didengar Pak Imran itu katanya kadang dengar kadang tidak. Iya. Nah kalau misalkan tidak dengar ya diam. Terus kalau misalkan pas dengar diikuti. Dengarkan bisa diikuti secara liar ataupun di dalam hati. Gitu. Bisa didengarkan. Nanti pas tidak didengar kita sambungkan kalau kita tahu.
Tapi tidak kalau nggak tahu, Ustaz? baca sendiri aja. Baca sendiri. Baca sendiri. Oh, iya. Gitu. Terima kasih untuk kedua penelpon. Saya menemui dulu Iya. yang sudah gabung di Facebook. Terima kasih untuk Ibu Saifir Saira yang sudah gabung di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ada Esti Kuswardani. Maaf lahir batin buat Iya. Pak Ustadz dan Kamira. Iya, Maaf Bu tanya Esti Ustadz. Kuswari, maaf lahir batin juga. Apa puasa kodok sudah apa ini? Masuk puasa sunnah Iya. juga. Oh, Puasa iya. sunnah juga. Kemudian pertanyaan Ibu Atika, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kalau kita berpuasa bulan Syawal dan adakah dalilnya? Apakah sama niat kalau kita puasa di bulan Syawal dan puasa Senin Kamis? Apa niatnya? Iya, iya. Termasuk Ibu Herawati Hera, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Iya. boleh pertanyaan pertama dulu ya. Iya. Ya, kemudian maaf lahir batin ya, sama-sama Ibu Esti Kuswandani. Ya, Pak Ustadz dan Kak Mira, maaf tanya, apa puasa kodo udah masuk puasa sunnah juga? Jadi puasa kodo itu tetap terhukumi puasa kodo. Nah, kalau puasa sunnah sendiri juga. Tapi umpama kita ada rasa ingin melaksanakan puasa sunnah juga, dapat dua-duanya. Kayak Syawal tadi, kalau niatnya, kalau kita ada kodo dulu, niatnya kodo. Tapi karena di hati pun kita pengen, ada rasa ingin melaksanakan puasa sunnah, dapat dua-duanya. Gitu. Tapi tidak perlu dilafazkan, Ustaz. Tidak perlu dilepaskan karena ada wajibnya, kecuali sunnah dengan sunnah boleh. Contohnya Senin Kamis sama Syawal boleh diucapkan pun, oh saya besok, ataupun tadi pas sahur, ataupun kalau puasa sunnah walaupun niatnya sekarang boleh nih. Yang penting matahari batas terakhirnya matahari berposisi di tengah-tengah. Sebelum di situ kita niat, oh saya niat sekarang lah karena dari tadi pagi belum makan. Saya niat puasa sunnah Syawal plus hari Senin, puasa Senin sunnah Senin Kamis. Boleh. Seperti itu. Kalau kodo Ustaz, enggak Kalau bisa kodo enggak usah disebutkan puasa sunnahnya karena wajib. Maksud saya kalau misalkan niat puasa kodo itu enggak, kalau misalkan jam-jam sebegini sudah enggak bisa. Tidak bisa karena puasa wajib kecuali sunnah. Kalau makanya niatnya malamnya pas maghrib kah, pas Atau isya subuh, kah, ya. pas malam sebelum pokoknya sebelum subuh paling batasnya. Kalau sebelum azan subuh masih bisa niatnya. Itu puasa wajib. Ibu Atika Putri Ramadhani. Iya. Assalamualaikum. Bagaimana hukum kalau kita berpuasa bulan Syawal? Dan adakah dalilnya? Dan apakah sama Niatnya kalau kita berpuasa bulan Syawal dan puasa Senin Kamis, apa sama niatnya? Ya. Jadi puasa Syawal sunnah, Bu, Ibu. Hadisnya itu riwayat Sahih Muslim. Jadi hadis sahih itu Sahih Muslim nomor hadis 1164, 1165, 1166. Yaitu hadisnya kami bacakan lagi, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, tsumma asbahu, kemudian melanjutkan puasa lagi, sitta ayamin, di 6 hari puasa, min syawalin, di bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka pahalanya sama seperti melaksanakan puasa 1 tahun full. Nah, ini hadisnya. Sahih hadisnya. Dalilnya bahwasanya kita disunahkan untuk puasa Syawal. Kemudian apakah sama niat kalau kita berpuasa bulan Syawal dengan puasa Senin Kamis? Apa sama niatnya? Jadi kalau puasa sunnah dengan sunnah boleh niatnya digabung. Niatnya bagaimana? Kan yang niat wajib itu dalam hati. Niatnya, niat saya puasa Syawal besok. Niat saya puasa Syawal Senin Syawal plus puasa Senin. Silakan karena Allah Taala, sudah boleh. Niatnya seperti itu. Ataupun niatnya saya niat puasa sunnah Syawal sama puasa Daud, mungkin karena biasa puasa Daud, silakan dapat pahala dua-duanya. Itu sunnah dengan sunnah boleh digabung. Nah, itu jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Atika Putri Ramadhani, dan ya masih ada waktu kurang lebih kemudian 7 menit lagi. Iya, 7 menit lagi. Kemudian Bapak Ibu, nanti di bulan Syawal itu diantaranya kita intinya untuk Ramadan kemarin itu melatih kita di dalam permasalahan ibadah, entah sholat malamnya, entah sholat paginya, duhanya, dan yang lainnya, puasanya, ataupun amalan ibadah yang lain. Kan biasanya ketika bulan Ramadan kita giat. Sebetulnya itu latihan untuk menuju kepada bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Syawal, di bulan yang lain kita lakukan juga amal, termasuk baca Quran, hatamkan Al-Quran. Alhamdulillah kemarin kami juga hatam Al-Quran. Kalau bisa lebih daripada
dua, karena hak Al-Quran itu dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sampaikan hak Al-Quran dihatamkan dalam setahun itu minimal 2 kali. Oh, kalau kita belum mampu bagaimana? Ya silakan ibu bapak sehari 1 lembar kah, sehari 1 muka kah, 1 halaman, sehari berapa? Tidak bisa juga 1 ayat kah? Kalau bisa pokoknya setiap hari ada baca Al-Qur'annya. Tidak bisa melihat dengan hafalan kita yang mampu dihafal apa. Ayat kursi kan termasuk Al-Quran. Kemudian juga Al-Fatihah juga termasuk Al-Quran. Jangan sampai sehari dalam hari itu tidak ada baca Al-Quran, kosong full, tidak ada nur. Justru kalau kita baca Al-Quran ada tambah nur, supply dari Allah Subhanahu Wa Taala, suplaian nur kita bertambah kepada kita. Karena seperti yang kita lihat Ustadz ya, biasanya kalau habis bulan Ramadan itu Qurannya sudah dirapikan lagi. Biasanya masjid-masjid yang suka pengajian sudah kurang lagi. Ya. Padahal semestinya itu dipertahankan Ustadz. Dipertahankan ya? Itu. Iya. Paling tidak kalau bisa ya udah, kalau bisa tiap hari 1 juz, tidak bisa selembar kah berapa. Yang penting tiap hari ada baca Al-Quran, maka mempengaruhi rohani kita, keruhanian kita tenang, damai, nur kita juga nampak dan seterusnya. Amalan ibadah apapun itu mempengaruhi nur kepada kita, mempengaruhi nur ruhani kita. Apapun itu amal kita, amal-amalan kita yang biasa baca silahkan. Entah mungkin saya biasanya Ustaz baca salawat, ya udah salawat istiqomah kan sehari berapa? Sehari 100 minimalnya bagus. Sehari 100, sehari 100. Insya Allah berkah kami di kita sholawat. Justru yang saya lihat Ustadz, biasa itu saudara-saudara kita nanti bulan Ramadan itu baru digiatkan betul baca Al-Quran sampai memburu habis khatam gitu. Iya. Ya, karena memang di bulan Ramadan itu dilipat gandakan kesempatan. Maksudnya giat segiat-giat mungkin kalau bisa. Karena amalan sunat terhitung wajib, amalan wajib terhitung 70 kali amalan wajib. Dilipat gandakan. Sunnah terhitung amalan wajib. Iya. Amalan wajib terhitung 70 kali amalan wajib. Nah, itu di bulan Ramadan. Iya. Makanya kita berlomba-lomba. Dan jangan lupa juga di bulan yang lain tetap kita mengamalkan amalan apa saja kita yang biasa istiqomahkan. Zikirnya kah, baca Qur'annya kah, pengajiannya kah, silahkan apapun itu, karena tambahan-tambahan amalan kepada kita, karena itu menyuplai daripada keruhanian kita. Seperti halnya jasad tubuh kan karena jasmani, makanannya pun dari yang zohir-zohir yang nampak. Makan apa silakan. Begitu pula ruhani kita, kalau jasad itu tidak dikasih makan akan lemas, akan layu dan sejenisnya, tidak akan segar bugar. Begitu pula ruhani kita, kalau tidak disuplai dengan makanan ruhani, maka lambat kelamaannya itu tidak akan terasa nikmat itu kehidupan, apa semua sumpek apa dan sebagainya. Tapi kalau ruhani kita disuplai dengan makanan ruhani, ngaji kah, baca Quran kah, zikir kah, apa dan yang lainnya, yang kegiatan keagamaan itu kan makanan ruhani. Nanti kalau disuplai dengan itu, kita hati tenang, pikiran tenang dan seterusnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jujur, kalau saya kebiasaannya saya itu Ustaz, biasanya kan kalau maghrib sambil menunggu isya biasanya kan ngaji. Iya. Tapi kalau biasa juga ngantuk, saya nggak ngaji tapi cuma putar murotalnya aja Ustaz, bagaimana itu? Boleh, itu kan mendengarkan, mengaji juga, mendengarkan Al-Quran berpahala juga, mendengarkan berpahala. Kalau kita yang mengaji sendiri berpahala, mulut kita, sendi-sendi kita digerakkan, suara kita terdengar lagi kepada kita, apalagi ke orang lain juga. Kalau orang lain sehingga mendengarkan dapat pahala, kita pun karena memperdengarkan ngaji kita kepada orang lain, karena kita mengaji sehingga orang lain mendengar, berpahala juga, pahalanya kepada kita juga dapat. Ya, sekarang pukul 10:57 Insan Mesra, sepertinya kita sudah mentok. Iya, boleh nanti di Jumat depan lagi kita singgung lagi permasalahan kembali ke pelajaran awal ini Ustaz ya. Awal dan seterusnya. Kemarin tuh bab apa itu ya? Tidak. Ya, nanti kita lihat lagi. Kita lihat ya. lagi. Jadi Insan Mesra, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan kami saat ini. Closing kita. Di antaranya di bulan Syawal juga ada yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu sholat sunnah uttaqo. Apa itu sholat sunnah uttaqo? Iya, saya kayaknya baru dengar itu Ustaz. Pembebasan, ya, karena memang
Kenapa baru dengar? Karena baru ada yang mempublikasikan di halayak umum di saya pernah dengar media, Ustaz, ya, termasuk Ustaz Yusuf ya, iya. Sidrap, beliau juga menyampaikan memang dari mana dalilnya kalau mama ini kalau bicara hadis ya, kalau di dalam segi ilmu hadis tersebut tidak kuat, tidak di kitab-kitab hadis sahih tidak dicantumkan karena hadis tersebut tidak kuat. Tapi ini kan pembahasannya kalau di dalam masalah fadilah itu keutamaan untuk orang supaya beramal, maka fadilah amal boleh. Hadis-hadis yang tidak kuat pun boleh diamalkan untuk giroh, untuk kekuatan orang supaya bisa beramal. Nah, itu salat sunnah utako. Pelaksananya bagaimana hadisnya? Dari artinya sendiri itu Ustaz, utako apa? Utako itu pembebasan dari kesempitan, dari hutang, dari penyakit, dari apa. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah tersebut, insya Allah yang punya hutang akan segera dilunasi, yang punya masalah akan diselesaikan, yang kesempitan akan dilapangkan, yang punya penyakit nanti Allah akan sendiri ngasih tahu obatnya, baik obat dunianya maupun obat akhiratnya, dan seterusnya akan dimudahkan. Kemudian nanti Allah akan tanamkan kalam-kalam hikmah dari hatinya itu bisa dikeluarkan, bisa diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Di salat sunnah utako itu caranya ini tertera juga di dalam kitab Al-Gunyah. Al-Gunyah ini kitabnya itu Al-Gunyah. Nah, itu Al-Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu alaih, salah satu wali Allah. Beliau sampaikan itu barang siapa yang salat, kalau hadisnya man shalla fi syawalin famana raka'atin lailan kana aw naharan yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa khamsa asyarata marratan qul huwallahu ahad fa idza faraga min sholatihi sabbaha sab'ina marratan wa shalla alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'ina marratan muladi ba'athani bil haqqi nabiyan. Al hadis supaya enggak terlalu lama ya. Sampai selesai al hadis itu. Kalau kita baca hadis tidak selesai maka al hadis, kalau baca ayat Al-Qur'an tidak selesai al ayah. Nah, itu hadisnya intinya. Nanti barang siapa yang sholat barang siapa yang sholat utako, sholat di bulan Syawal 8 rakaat. Sholatnya 8 rakaat, di setiap rakaat setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 15 kali, qul huwallahu ahad. Nah, kemudian setelah selesai 8 rakaat bisa sholatnya 2 rakaat, bisa 4 rakaat 2 kali. Itu boleh. Oh, 8 rakaat Ustaz. Ya, 8 rakaat. Setelah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad 15 kali di setiap rakaatnya. Kemudian selesai itu kita baca 70 kali baca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Kemudian baca sholawat 70 kali salat Nabi. Setelah itu kita berdoa. Ya. Kata Nabi, tidaklah orang demi zat yang mengutusku secara hak sebagai seorang nabi, kata Nabi itu, tidaklah orang yang melaksanakan sholat seperti ini maka akan Allah tanamkan kalam-kalam hikmah di hatinya sehingga dia mampu mengutarakan kalam-kalam hikmahnya. Kemudian akan kalau dia punya penyakit akan Allah kasih tahu penyakitnya penyakit apa dan cara penyembuhannya, obat-obatnya akan Allah kasih tahu. Kemudian juga sehingga kalau dia melaksanakan sholat tersebut ketika sujud, ketika diangkat kepalanya dari sujud, tidak melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian juga dan kalau meninggal maka meninggal dalam keadaan syahid. Dan ketika dia dalam perjalanan sulit, maka di perjalanan tersebut akan Allah langsung mudahkan. Kemudian juga sampai dia ketika di perjalanan itu sulit, maka akan Allah mudahkan dan sampai pulang dia sampai ke tempat tujuan Allah selesaikan, Allah mudahkan. Kemudian kalau wa in kana madyunan qalallahu dinuhu, dan kalau dia dalam keadaan berhutang, maksudnya punya hutang, maka akan Allah lunasi hutang-hutangnya. Wa in kana hajatan qadallahu hawaihi, dan kalau dia punya hajat maka Allah akan menunaikan hajat-hajat dia. Kemudian punya hajat dan setiap hurufnya yang kita baca di sholat utako ataupun setiap ayatnya itu maka akan Allah Subhanahu wa taala kasih satu makhrofah di surga. Maka sahabat yang lain bertanya, ya wakila wamal makhrofah, apa itu makhrofah ya Rasulullah? Apa itu makhrofah? Amal makhrofah ya Rasulullah. Apa itu makhrofah ya Rasulullah? Sahabat yang bertanya, qala Rasulullah menjawab, basatina fil jannati yasirur raqibi fi dhilli syajaratin min asjariha mi'ata sanatin tsumma la yaqta'uha. Yaitu makhrofah itu satu taman di surga yang mana di surga tersebut
tamannya itu terdapat satu pohon. Satu pohon tersebut, andaikan ada satu orang penunggang kuda, dia mengelilingi naungan pohon tersebut selama 100 tahun belum juga dapat tepian naungan tersebut, tepian pohon tersebut di mana. Nah, itu makrofah tersebut. Jadi hadisnya boleh kalau untuk fadilah. Fadilah itu untuk keuntungan beramal, untuk kesemangatan beramal. Karena Tapi itu ini kebiasaan hanya dilaksanakan di bulan Syawal, di bulan Syawal namanya sholat sunnah mutako. Dari kalau kita dalam kitab-kitab hadis yang sahih, hadisnya tidak sahih, tidak kuat, maka dalam kitab hadis tidak diutarakan. Di kebanyakan kitab-kitab fikih tidak diutarakan, kecuali dalam kitab fikihnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kitab Al-Kunya, maka diutarakan di sini. Ini amalan fadilah amal itu keuntungan beramal boleh diamalkan, silahkan. Seperti itu. Iya. Sepertinya kita sudah mentok Ustadz, pukul 11 lewat. Terima kasih untuk ilmunya hari ini Ustadz. Sekali lagi terima kasih juga untuk Insa Mesra yang sudah bergabung di layanan Facebook kita, yang sudah bergabung di layanan telepon kita. Insya Allah hari Jumat berikut, kalau diberi kesempatan insya Allah akan hadir kembali, tentunya kembali ke pelajaran awal kita ya. Ya, sekali lagi Ustadz terima kasih untuk ilmunya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.